Selamat pagi para peserta IHT semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, baik, alhamdulillah. Pak. Semangat dulu ya. Bapak sehat? Oke, alhamdulillah. Semangat. Sehat. Oke, walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya, dalam kondisi ya kita berada di tengah-tengah wabah, ya, tapi kita harus tetap semangat. Dan yang penting jangan lupa bahagia, ya. Baiklah, untuk materi pada hari ini, ya, pada hari ini setelah Ibu semua beberapa hari ke belakang, ya, mengikuti in-house training ini, ya, ini kalau lihat di jadwal itu menginap pada hari kelima, ya, pada hari kelima, ya. Dan pada hari ini, insya Allah materi yang akan kita sampaikan untuk hari kelima ini, yaitu penyusunan kurikulum, ya, penyusunan kurikulum, ya. Dimana di sini terbagi menjadi 3 sesi, ya, 3 sesi. Nah, untuk yang sesi pertama ini nanti, ya, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang analisa konteks atau konteks karakteristik satuan sekolah pendidikan. Nah, itu, ya. Siap ya, Ibu semua? Oke, fokus ya, tapi santai, ya, fokus tapi santai. Oke, baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk materi kali ini, ya, kita akan masuk kepada bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional pada satuan pendidikan sekolah. Ya. Oke. Sebelumnya saya mohon izin dulu, ini untuk saya tampilkan. Oke, tampil Bu, kelihatan? Kelihatan? Sudah, Pak. Bisa kelihatan ya? Oke. Ibu Bapak, ya, dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini ada beberapa hal yang perlu Ibu dan Bapak perhatikan, ya. Dimana kita sebelum pada proses penyusunan kurikulum operasional, kita harus memahami, kemudian kita juga harus mempelajari, memahami, sampai Ibu dan Bapak semua paham. Yang pertama yang harus ingat Ibu, ya, yang pertama itu adalah prinsip-prinsip, ya, penyusunan kurikulum. Yang kedua, yang harus Bapak Ibu pahami itu adalah komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam penyusunan kurikulum ini. Ya. Nah, khusus untuk sekolah menengah kejuruan SMK ini kan kita akan menerapkan kurikulum operasional, di mana kurikulum operasional itu adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Nah, ini adalah pengertian kurikulum operasional di SMK, ya, untuk saat ini. Kemudian selanjutnya ini sudah biasa atau Ibu sudah mengenal, ya, kalau pengertian secara umum kurikulum itu adalah merupakan sebuah perangkat, rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, ini adalah pengertian kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Ya. Kemudian komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir, ya, dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik
di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, itu adalah pengertian daripada kurikulum yang menurut Undang-Undang Sisdik tahun 2003 ya tentang kurikulum. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam penyusunan kurikulum itu ada prinsip-prinsip yang harus Ibu dan Bapak pahami. Ya. Yang pertama, di dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yang pertama itu adalah berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik artinya pembelajaran itu harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan ya, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Prinsip yang kedua itu adalah kontekstual, ya, itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian prinsip yang ketiga itu harus esensial, ya, artinya semua unsur informasi penting yang dibutuhkan harus tercantum di dalam kurikulum ini. Ya. Keempat, prinsip penyusunan kurikulum adalah akuntabel. Ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, prinsipnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Baik itu pemangku kepentingan secara internal ataupun pemangku kepentingan secara eksternal. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang harus Ibu pahami. Sekali lagi, yang pertama itu adalah berpusat pada peserta didik, yang kedua harus kontekstual, yang ketiga harus esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, itu adalah prinsip-prinsip dari penyusunan kurikulum. Selain prinsip yang harus Ibu perhatikan adalah komponen-komponen yang harus tercantum di dalam penyusunan kurikulum. Apa saja komponen yang harus tercantum di dalam penyusunan kurikulum tersebut? Oke, saya coba sharekan. Ya. Bentar. Ini ya, bentar. Nah, ini. Ya. Ini adalah komponen-komponen pada kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di dalam komponen kurikulum operasional pendidikan itu harus mencantumkan atau memuat 6 komponen. Ya. Oke. Yang pertama adalah komponen yaitu karakteristik satuan pendidikan. Ya, karakteristik satuan pendidikan. Nah, untuk karakteristik satuan pendidikan ini bisa Ibu dan Bapak analisis diambil dari analisis konteks. Kemudian dirumuskan karakteristik sekolahnya yang menggambarkan tentang keunikan daripada satuan pendidikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru dan tenaga pendidikan.
Komponen yang kedua, di dalam penyusunan kurikulum nanti adalah harus memuat visi, misi, dan tujuan daripada satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Ya, di sini nanti harus memuat tentang muatan-muatan kurikulum dalam satu rentang waktu tertentu. Ya. Kemudian juga harus memunculkan intrakurikuler. Ya. Kemudian terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu harus ada dalam pengorganisasian pembelajaran. Kemudian adalah rencana pembelajaran. Di dalam kerangka atau di dalam penyusunan kurikulum juga harus ada rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yang Ibu dan Bapak terapkan. Ya. Kelima, itu adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Keenam, lampiran. Nah, ini adalah 6 komponen yang harus tercantum di dalam penyusunan penyusunan kurikulum operasional. Oke. Nah, nanti Ibu dan Bapak sebagai tim pengembang kurikulum misalnya nanti akan masuk ke dalam tim pengembang kurikulum, nanti di sana Ibu harus dengan sangat memahami dari mulai tadi prinsip-prinsip, kemudian ada komponen, itu harus betul-betul dipahami. Oke. Untuk sesi yang pertama ini, saya akan coba bahas yang pertama, yaitu mengenai karakteristik satuan pendidikan. Ya. Yang pertama. Oke, sebelum melanjutkan, saya minta Bu Wita. Selamat pagi, Bu Wita. Halo, Bu Wita. Masih mendengar suara saya? Iya, Bapak. Selamat pagi. Pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke. Bu Wita dari SMK mana, Bu? Dari SMKN 1 Ciamas, Pak. SMK 1 Ciamas. Ciamas. Ciamas itu daerah mana, Bu? Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Oke, dari Kabupaten Bogor ya, Bu Wita. Ya. Ya. Bagaimana, Bu, di sekolah Ibu nih, menurut Ibu nih, sumber daya alam atau sosial dan budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolah Ibu bagaimana? Ya. Kalau karakteristik sekolah atau satuan pendidikan di kami itu memang lebih ke arah teknologi informasi dan komunikasi ya, Pak. Makanya mungkin di sekolah saya lebih fokus ke arah sana gitu ya. Kenapa? Karena memang di kami ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang lebih ke TIK, contohnya seperti perusahaan-perusahaan untuk pembuatan film animasi di kami ada gitu ya. Kemudian seperti pembuatan film dokumenter, kemudian banyak juga di sini seperti maksudnya tuh yang broadcasting tuh lebih ke pembuatan yang berhubungan dengan pertelevisian ya. Pertelevisian, seni dan broadcasting ya, Bu ya? Ya, itu. Makanya di sekolah kami lebih fokus ke sana. Kenapa? Karena untuk di Bogor ini, khususnya di daerah kami, itu cukup banyak sekali yang memang mungkin belum terlalu terdengar sampai seluruh Indonesia kali ya, Pak. Tapi untuk di daerah kami itu sungguh lumayan agak banyak. Sehingga fokus di karakteristik satuan pembelajaran di kami itu untuk sosial budayanya lebih ke teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengenai budaya ya jelas budaya peserta didik maksudnya di sini ya, karena mungkin memang kita di lingkungan yang memang yang tadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah kami itu memang diharuskan ya siswa itu memiliki minimal laptop atau handphone gitu ya. Ya misalkan memang di awal ketika PPDB mereka belum memiliki, kami mencoba untuk memfasilitasi
mencoba untuk seperti nabung gitu Pak. Toh nanti ujung-ujungnya untuk mereka-mereka juga untuk proses pembelajaran mereka yang memang menyesuaikan dengan kompetensi yang akan kami tuju gitu untuk di sekolah kami. Gitu sih Pak. Oke, siap. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Wita ya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Bu Wita barusan sudah menggambarkan tentang kondisi lingkungan sekolah yang ada di sekolah milik Bu Wita di daerah Ciamas. Dilihat dari sumber daya alam, sosial, dan budayanya. Oke. Selanjutnya Bu Meti. Halo Bu Meti. Bu Meti. Pak. Gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu Meti dari SMK mana Bu? SMK 1 Purwakarta, Pak. Purwakarta. Panas ya Bu kalau di sana ya Bu? Panas banget, Pak. Marangi, Pak. Purwakarta biasanya itu merupakan satu lintasan jalur kawasan industri ya Bu ya? Iya. Ya, Purwakarta. Oke. Maaf nih Bu, bisa bercerita nggak kita sharing ya kalau kondisi di sekolah Ibu karena Ibu itu ada di lintasan jalur apa kawasan industri. Nah, coba kalau dilihat dari kemitraan nih sekolah Ibu, Pak, bagaimana Bu? Ya, kebetulan memang lingkungan sekolah kami atau saya ya Pak, memang sangat dekat dengan dunia industri dan memang Purwakarta itu memang terkenal wilayah industrinya gitu ya. Banyak sekali kawasan industri termasuk dengan lingkungan sekolah, sehingga banyak harapan dari lingkungan masyarakat untuk masuk ke lingkungan SMK itu dengan harapan melanjutkan atau bisa bekerja mungkin itu ya Pak, karena memang kawasan kita wilayah Purwakarta itu mayoritas banyak sekali kawasan industrinya, termasuk juga mungkin wisatanya gitu. Namun banyak juga ya Pak, dengan kawasan industri ini kan otomatis mempengaruhi juga lingkungan sekolah gitu ya. Artinya karena banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar gitu, sehingga jalur atau akses kita untuk ke lokasi sekolah pun kadang terhambat atau tersendat karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang besar, lalu sehingga fasilitas pun mungkin fasilitas juga kan jalan juga tidak semulus mungkin kalau di sekolah Bu Wita ya gitu, bisa akses ke sekolah lancar atau mulus gitu. Padahal aksesnya bisa ditempuh dengan kalau mulus gitu ya Pak. Yeah. Itu bisa ditempuh dengan jarak yang sebentar lah gitu. Artinya hanya dalam waktu 10 atau 15 menit juga bisa sampai. Cuma untuk mengantisipasi kadang kita harus berangkat dari rumah itu ya sekitar 30 menit lah minimalnya gitu ya, minimalnya 30 menit sebelum waktu sampai ke sekolah gitu. Nah ini juga memungkinkan dengan banyaknya kawasan industri ini, memungkinkan banyak harapan dari masyarakat untuk bisa diterima setelah lulus dari SMK itu bisa diterima di industri gitu dengan mudah gitu ya, itu harapan. Nah kalau menyambung dari tadi dari Bu Wita, kalau Bu Wita tadi lingkungannya budayanya gitu ya. Nah, kebetulan juga lingkungan sekolah saya itu mayoritas masyarakatnya mungkin masih masyarakat yang bukan masyarakat kelas atas mungkin ya, gitu, masih kategori menengah gitu. Nah, ini juga mempengaruhi juga sehingga
banyak harapan-harapan dengan masuknya ke SMK itu, Pak. Itu mungkin. Oke, siap. Ya, luar biasa sekali kita Tapi jangan salah, Pak. terus. Ya. Ya. Kenapa, Bu? Bapak main ke Purwakarta menikmati maranginya. Oh gitu ya. Mantap, luar biasa insya Allah, Bu. Iya, betul. Kebetulan biasanya kalau arah dulu sebelum ada tol itu kan biasanya suka lewat jalan itu kan biasanya ada di sebelah itunya atau Marangi itu kan ya. Marangi di Ya. sana ya, daerah di situ ya. 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 Sip. Anak, Bu. Oke, terima kasih ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan tadi oleh Bu Wita atau Bu Meti juga ya. Itulah yang ternyata eh, kita sebagai insan pendidik juga sebetulnya sudah bisa menganalisis tentang kondisi dan lingkungan di sekitar sekolah kita. Itu kita sudah bisa menganalisis kan. Ya. Contohnya tadi Bu Wita, beliau sudah bisa menganalisis tentang lingkungan, ya, tentang sosial budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Kemudian Bu Meti juga barusan bisa menganalisis tentang apa kemitraan yang bisa dijadikan satu peluang untuk nanti lulusan SMK anak-anak didiknya. Itu adalah semua merupakan hasil daripada analisis dari ibu semua. Dan ini semua ini bisa kita tuangkan tentunya sesuai dengan kita integrasikan hasil analisis ibu tadi itu dalam sebuah analisis konteks. Ya, atau kalau dulu analisis konteks itu kan kalau dulu itu harus beracu pada 8 standar nasional pendidikan ya. Standar di mana itu yang terintegrasi dengan kurikulum itu ada standar proses, standar pengelolaan, kemudian standar penilaian, standar kelulusan. Nah, itu yang biasanya langsung terintegrasi dengan kurikulum ya. Tetapi bisa apa yang Ibu tadi analisis itu bisa Ibu tuangkan nanti ya di dalam analisis ya, di dalam analisis seperti ini, Bu. Bentar. Ya. Oke. Dalam analisis ya, dalam sebuah analisis konteks ya. Ini bisa Ibu dan Bapak nanti selesai dari pelatihan ini ya bisa Ibu tuangkan ini seperti ini juga bisa ya. Nah ini dimana di dalam analisis konteks itu di pertama di sini komponennya bisa tadi ya karakteristik, kemudian ada kondisi ideal, kondisi real dan ada tindak lanjut kesimpulan. Intinya setiap yang Ibu analisis tadi, yang pertama menganalisis itu yang pertama adalah komponen realnya seperti apa, ya, idealnya seperti apa. Kemudian komponen maksudnya tadi komponen yang pertama itu idealnya seperti apa yang diinginkan. Kemudian realnya seperti apa. Kemudian baru harus ada tindak lanjut untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Ya, oke lah. Oke, Pak Japar, selamat bergabung. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Iya Pak, mohon maaf nih ada gangguan sedikit. Oke, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal ya dan sampai akhir ya ingat bahwa penyusunan kurikulum operasional itu kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyusunan kurikulum yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian juga kita tidak terlepas dari komponen-komponen yang harus tertuang di dalam penyusunan kurikulum operasional tersebut. Ya, nanti saya akan sharekan, ya, formatnya akan saya sharekan kepada Ibu dan Bapak. Tugas Ibu dan Bapak, tolong nanti dianalisis, ya, sekolahnya masing-masing dari ke-6 komponen tersebut. Oke, paham ya Bu ya?
Nah, setelah Ibu dan Bapak nanti menganalisis ya karakteristik sekolah lingkungannya masing-masing, nah selanjutnya baru kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tentang perumusan visi dan misi tujuan. Nah itu ya. Baiklah, untuk hari ini atau sesi yang pertama ini saya kira cukup, Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekali lagi jaga kesehatan. Ya, ingat kita harus tetap kuat di tengah pandemi ini. Dan terakhir sekali lagi saya ucapkan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.